menggambarkan surga yang sampai hari ini banyak yang tidak menemukan surga itu ada di mana dan bagaimana bentuknya, sedangkan kitab-kitab suci sudah menggambarkan secara real surga yang saudara yakini selamanya khayal belaka. Jadi surga bisa dibuat, saudara-saudara, jangan ragu. Ciptakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jelas-jelas Panji Gumilang perkataannya benar-benar sesat dan menyesatkan. Bahkan Gus Mufasir telah memberikan komentarnya atau menanggapinya bahwa Panji Gumilang itu sudah murtad, sesat dan menyesatkan karena telah melecehkan ataupun menjadikan seenaknya mendalilkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sekendak dirinya. Beliau Gus Mufasir sudah menyatakan Panji Gumilang sudah murtad. A'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pernyataan dari beliau Gus Mufasir, Panji Gumilang sudah murtad. Untuk menafsirkan Al-Quran ya, surat Al-Mujadalah ayat 11, ya semuanya ayat Al-Quran itu jangan sembarangan, nggak boleh sembarangan seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu. Panji Gumilang itu kan seenak jidat ya kan menafsirkan Al-Quran semaunya dia. Saya kira dia hanya sekedar baca terjemahan ya, dia tidak baca tafsir, dia tidak belajar ilmu sastra Arab, tidak belajar bayan, balaghah, ma'ani, badi, tidak belajar seperti itu. Hanya mengandalkan terjemahan saja, ya sangat keliru. Jika penafsiran Al-Qur'annya keliru, maka muara hukum fikihnya juga ikut keliru, seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Diterapkan ke sholat, ya kan? Padahal Al-Mujadalah ayat 11 ini bukan untuk sholat, tapi untuk majelis, begitu. Anak kecil paham di sini, karena sudah ada kalimat fil majalisi, bukan fis sholati, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi ini ayat Al-Qur'an yang disalahartikan oleh Panji Gumilang, disalah terapkan oleh Panji Gumilang, tidak berlandasan kepada sepakat ulama, tidak membaca tafsir ya, tidak tahu asbabun nuzul, tidak tahu apa itu sastranya seperti apa, tidak tahu kandungan daripada ayat ini. Karena setidaknya untuk memahami Al-Quran itu yang pertama adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ayat ini turun karena sebab apa, begitu kan? Baru kemudian kita bisa tahu dalam penerapan ayat ini, bisa tahu maksud daripada ayat ini, begitu. Yang pertama tentang asbabun nuzul, yang kedua adalah tentang sastra. Karena dalam Al-Quran, redaksi Al-Quran, dalam diksi-diksi Al-Quran itu mengandung makna-makna tersendiri, tidak bisa diterjemahkan secara langsung, butuh penafsiran, butuh ilmu sastra di sini. Yang mana di sana dalam ilmu balaghah ya setidaknya ada bayan, ada ma'ani, ada badi. Jadi ini harus tahu, ini yang kedua. Yang ketiga adalah tentang kandungan ayat itu, kandungannya seperti apa secara keseluruhan, kesimpulannya seperti apa, begitu. Saya akan membuktikan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun Panji Gumilang memang sesat dan menyesatkan. Sekarang saya buktikan agar saya tidak dituduh menuduh orang tanpa bukti.
Buktinya adalah dalam pernyataannya dia mengatakan, memberikan alasan kenapa dia merenggangkan sholat jamaah Idul Fitri itu. Karena alasannya adalah berpatokan ke dalam surat Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang berbunyi, saya bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diperintahkan untuk berlapang-lapang, tawassau, berlonggar-longgar atau berlapang-lapang, fil majalis, dalam majlis. Jadi di sini yang jelas adalah dalam majlis, dan di sini ditambahi dalam tafsirnya majlisin nabi aw dzikri, dalam majlis nabi atau majlis zikir begitu, bukan dalam sholat jamaah, bukan fi sholatil jamaah, bukan fi sholatil id, bukan dalam sholat Idul Fitri, akan tetapi fil majalis, dalam majlis. Anak kecil di sini faham, seenak jidat menafsirkan Al-Quran, bahwa penafsiran seperti itu adalah penafsiran yang sesat menyesatkan. Hal ini kalau dibiarin, dia akan tambah merusak tatanan-tatanan akidah dan ajaran-ajaran Islam di Indonesia. Jadi ayat ini turun, perintah ini turun karena pada waktu itu Nabi berkumpul dengan sahabat, ya, dan di sana berdesak-desak sehingga ada sahabat yang baru datang. Sahabat yang baru datang ini tidak menemukan tempat, sehingga turunlah ayat ini. Di sini dijelaskan hatta yajlisa man ja'akum. Kenapa orang diperintahkan untuk berenggang-renggang dalam majelis? Agar orang yang baru datang bisa dapat menemukan tempat duduk begitu. Saya sudah cek dari berbagai macam kitab. Saya berani bertemu dengan Panji Gumilang untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat fatal ini, karena dia telah memberikan faham-faham yang sangat berpotensi sesat dan menyesatkan. Panji Gumilang itu perlu diperiksakan lah ke rumah sakit jiwa atau ke psikiater ya, apakah dia normal atau enggak gitu, karena memang pernyataannya tentang agama Islam sangat fatal, sangat menyesatkan, sangat. Panji Gumilang itu sekarang udah murtad, dia telah murtad. Saya bukan mengada-ngada ini, tapi ada kitabnya, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Dia adalah murtad kauliyah, termasuk murtad kauliyah, dan juga masuk murtad i'tiqadiyah, yang mana perkataannya merendahkan Islam, perkataannya meragukan akidah Islam, perkataannya merendahkan Al-Quran dan juga merendahkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang dia murtad sama kayak anteknya itu, yaitu si murtad Saifuddin Ibrahim yang sekarang kabur itu. Gimana mau dikatakan gak waras? Dia mengaku Islam, tapi dia meragukan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama kali yang diciptakan begitu. Ini kan gak waras namanya kan. Terkecuali dia memang bukan Islam dan tidak mengakui itu, ya ini sah-sah saja karena bukan Islam gitu kan. Kami berharap kepada pemerintah, Bapak Presiden Jokowi, kepada Wakil Presiden yang mulia Kiai Ma'ruf, kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, dan juga kepada Polri, Bapak Kapolri juga, kami mohon Pak, agama kami sekarang telah diinjak-injak. Kami siap toleransi antara umat beragama di Indonesia, siap toleransi, siap menghargai agama lain. Tapi kalau seperti ini, agama kami diinjak-injak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana dia mengaku Islam tapi perilakunya sangat merusak Islam, kami tidak akan tinggal diam. Jangan sampai santri Jawa Timur, orang muslim Jawa Timur bertindak sendiri membakar pondok pesantren Az-Zaitun jika pemerintah sudah tidak bisa bertindak. Karena jujur Pak, ini umat Islam sangat marah sekarang dengan apa yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Kalian gak usah percaya Panji Gumilang mengatakan bahwa dia Pancasilais. Dia sudah jelas-jelas memecah belah umat, bikin gaduh di negara ini, bikin kisruh dengan perilakunya, yang mana dia mengaku Islam tapi dia menginjak-injak akidah Islam, tapi dia menghinakan Nabi Muhammad, dia menghinakan, merendahkan Al-Quran.